Hai, kembali lagi dengan channel Communication Teenager. Kali ini kita bakal membahas seputar komunikasi yang efektif untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pada cuplikan pertama akan membahas tentang tujuan dan manfaat dari komunikasi yang efektif. Tahukah Anda sebetulnya apa tujuan dari komunikasi efektif? Apakah manfaatnya bagi Anda dan lawan bicara Anda? Bagaimana dampaknya? Yang pasti kita akan merasakan bahwa menjalin komunikasi efektif dengan lawan bicara bisa menciptakan suasana komunikatif. Yang diperlukan untuk membangun komunikasi efektif yang pertama yaitu membangun kepercayaan. Kepercayaan bisa timbul melalui komunikasi, sebab jika mendengarkan lawan bicara atau memberikan nasihat ketika diminta, maka lawan bicara Anda bisa menaruh kepercayaan kepada Anda. Tidak semua orang membutuhkan nasihat atau tanggapan. Ada beberapa orang yang hanya membutuhkan pendengar bagi mereka yang ingin mengutarakan pendapat atau perasaannya. Mencegah dan mengatasi masalah. Komunikasi yang efektif juga berguna untuk mencegah atau mengatasi masalah. Jika bisa membangun komunikasi dengan baik, maka lawan bicara mengerti apa maksud pernyataan Anda, sehingga tidak menimbulkan adanya masalah atau konflik. Selain itu, dengan komunikasi efektif, kita juga bisa mengatasi masalah yang terjadi jika mengerti apa penyebab dari permasalahan tersebut. Mendapatkan pengarahan. Ketika Anda memiliki kemampuan dalam menjalin komunikasi efektif, maka Anda lebih mudah menyampaikan harapan Anda dengan jelas. Jika komunikasi terhambat, maka akan sulit mengutarakan harapan, yang bisa jadi pihak lain salah paham mengartikannya. Atau Anda juga bisa memberikan instruksi-instruksi dan nantinya Anda mampu mengarahkan orang lain untuk berada di jalur yang diharapkan. Dengan begitu tidak akan ada kebingungan dapat terjadi karena kesalahan dalam berkomunikasi. Meningkatkan kekompakan. Komunikasi secara efektif juga menciptakan suasana harmonis dan meningkatkan kekompakan. Dengan begitu rasa percaya antara satu sama lain juga akan terbentuk. Dengan begitu Anda akan merasa dekat satu sama lain, sehingga menciptakan hubungan yang kompak. Suasana seperti ini sangat dibutuhkan dalam meningkatkan produktivitas kelompok, di mana Anda harus menerapkan dalam kegiatan sehari-hari. Nah, cuplikan tadi menjelaskan tentang tujuan dan manfaat komunikasi yang efektif. Lanjut dengan cuplikan yang kedua, yaitu tentang hal apa saja yang perlu diperhatikan agar menciptakan komunikasi yang efektif. Check this out. Hal yang harus diperhatikan dalam menciptakan komunikasi yang efektif. Ada beberapa hal perlu diperhatikan saat berkomunikasi dengan orang lain, terutama dengan orang baru Anda kenal ataupun pihak di dalam dunia kerja. Menciptakan suasana komunikatif tentunya sangat penting agar kedua pihak merasa nyaman saat berpendapat. 1. Tidak memotong pembicaraan seseorang. Komunikasi dapat terjadi dengan tidak memotong pembicaraan seseorang. Tidak ada seorang pun merasa senang ketika mereka masih berbicara, namun orang lain mencoba memotongnya. Bukan hanya bersikap tidak sopan, namun sikap tersebut menandakan bahwa Anda tidak dapat membangun komunikasi dengan baik. Sikap seperti ini bisa menimbulkan anggapan negatif orang lain kepada Anda. Bahkan dikhawatirkan orang lain malas untuk memberi tanggapan. Selain itu, ada saatnya Anda perlu menjadi pendengar. Ketika lawan bicara membutuhkan teman bicara, namun ada saatnya juga perlu memberikan nasihat atau tanggapan ketika lawan bicara memintanya. 2. Menguasai materi. Pastikan terlebih dahulu bahwa Anda menguasai materi yang ingin dibicarakan, sehingga terjadi kesinambungan antara Anda dan lawan bicara. Komunikasi Anda berjalan lebih lancar jika bisa memulai topik pembicaraan dan memberikan respon yang baik. Selain itu, penguasaan materi juga penting ketika Anda mencoba untuk mengutarakan pendapat. Jangan sampai pertanyaan atau tanggapan Anda terhadap lawan bicara berada di luar konteks. 3. Memperhatikan gaya bahasa. Komunikasi efektif dapat berjalin jika Anda memperhatikan gaya bahasa. Hal ini terbilang cukup penting sebab Anda harus memperhatikan gaya bahasa, lalu menyesuaikan dengan siapa lawan bicara saat itu.
Ada saatnya Anda perlu menggunakan gaya bahasa sifatnya normal jika berbicara dengan atasan atau rekan kerja jika usia lebih tua. Namun tidak masalah jika berbicara informal, bisa kepada teman, keluarga, rekan kerja jika usianya setara atau pasangan. Tujuan udah, manfaat udah. Hal yang harus diperhatikan juga sudah. Oh iya, tips berkomunikasi yang efektif dan efisien, check this video. Tahu nggak sih kalian apa saja tips-tips membangun komunikasi yang efisien dan efektif? Kalau belum tahu, di sini kami akan memberikan beberapa tips bagi kalian dalam menjalin komunikasi yang efektif serta efisien. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar tidak ada lagi kesalahan yang terulang kembali atau barangkali dapat mengganggu dalam berkomunikasi dengan lawan bicara kalian. Yang pertama, mendengarkan lawan bicara. Dalam berkomunikasi, kita memang diperkenankan untuk mengutarakan pendapat. Namun, bukan berarti kita tidak membiarkan lawan bicara untuk mengutarakan pendapatnya. Terkadang, mendengarkan lawan bicara juga hal yang penting. Kalian akan dipandang sebagai sosok yang egois karena hanya fokus terhadap diri sendiri. Kalian perlu mengizinkan pihak lain untuk berbicara dan menjadi pendengar yang baik. Sikap tersebut sangat dibutuhkan saat sedang berada di lingkungan kerja yang sifatnya formal. Yang kedua, mengajukan pertanyaan. Komunikasi yang efektif juga memerlukan tanggapan dari pihak lain. Pernyataan yang telah disampaikan oleh lawan bicara kalian memerlukan tanggapan. Bisa dengan mengajukan pertanyaan jika terdapat pernyataan yang tidak dimengerti atau mengutarakan tanggapan yang ingin Anda sampaikan. Dengan mengajukan pertanyaan, kita juga bisa dianggap sebagai pendengar yang baik, karena mendengarkan apa yang lawan bicara coba sampaikan. Yang ketiga, memberikan informasi dengan jelas. Dalam berkomunikasi juga perlu menyampaikan informasi secara jelas, sehingga tidak menimbulkan salah paham dari pihak lain. Penjelasan informasi dengan jelas dan akurat tentunya akan membuat lawan bicara memahami apa maksud yang ingin Anda sampaikan. Selain itu, dalam dunia kerja, misalnya, ketika Anda diminta untuk menyampaikan informasi kepada pihak lain, maka jangan sampai melakukan kesalahan dalam memberikan informasi, karena hal tersebut bisa menimbulkan salah paham dan berujung konflik antar pihak lain. Yang keempat, mengombinasikan komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi yang efektif juga membutuhkan komunikasi verbal dan nonverbal di saat bersamaan, agar terciptanya komunikasi yang efektif. Gerakan nonverbal seperti mengangguk atau tersenyum bisa menciptakan suasana yang komunikatif. Ditambah lagi gerakan verbal, yaitu melalui penyampaian informasi atau tanggapan secara jelas yang Anda berikan kepada lawan bicara kalian.